Halo, selamat datang di kuliah Kimia Organik untuk program keahlian analisis kimia Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Kali ini kita akan membahas pertemuan ke-8, yaitu penggolongan senyawa organik, tata nama dan sifat fisik senyawa organik beroksigen dan bernitrogen yang akan kita batasi sampai tanaman dan sifat fisik untuk alkohol, eter, dan teman-temannya. Nama saya adalah Lutfan Irfana. Mari kita mulai kuliah ini. Kita mulai dengan penggolongan senyawa organik berdasarkan kerangka molekulnya. Berdasarkan kerangka molekulnya, senyawa organik dapat kita golongkan menjadi satu senyawa asiklik, yaitu senyawa yang tidak memiliki cincin. Ya, contohnya adalah oktana. Senyawa ini adalah senyawa asiklik yang tidak memiliki cabang. Tentu saja, senyawa asiklik tidak terbatas hanya pada alkana, namun juga dapat memiliki berbagai gugus fungsi lainnya. Misalkan pada geraniol yang kita semua bisa perhatikan memiliki alkena serta gugus OH atau alkohol serta beberapa rantai samping berupa gugus metil. Jadi inti dari penggolongan senyawa asiklik ini adalah untuk senyawa-senyawa yang tidak memiliki cincin sama sekali. Gugus fungsi dapat beraneka rupa. Kemudian golongan yang kedua adalah senyawa karbosiklik. Fokusnya adalah pada senyawa yang memiliki cincin dari atom-atom karbon saja. Jadi cincin-cincin yang dimiliki senyawa karbosiklik hanya dibangun dari untaian rantai karbon. Contohnya adalah senyawa ini. Kita bisa lihat di sini ada dua jenis cincin. Ada yang jenuh, yang memiliki gugus keton di situ. Kemudian ada yang bersifat aromatik, yang memiliki gugus amina. Kemudian kita juga bisa lihat bahan alam yang termasuk senyawa ini adalah kolesterol misalkan. Dan untuk kolesterol ini Anda bisa lihat jenis cincinnya lebih banyak. Ada yang segi 5, ada yang segi 6 seperti sikloheksana, ada yang segi 6 seperti sikloheksena. Juga di sini diperlihatkan bahwa senyawa karbosiklik dapat memiliki rantai samping asiklik. Misalkan seperti pada gugus samping yang ada di ujung kolesterol ini. Oke, jadi fokus untuk penggolongan senyawa karbosiklik ini adalah senyawa-senyawa yang memiliki cincin minimal 1 dan cincinnya hanya dibentuk dari untaian rantai karbon. Penggolongan yang ketiga berdasarkan kerangka molekulnya adalah senyawa heterosiklik. Dan ini adalah golongan dengan jumlah anggota senyawa yang paling banyak. Pada senyawa heterosiklik, sedikitnya ada satu heteroatom, yaitu atom selain karbon yang ikut menyusun cincin. Kita lihat contohnya. Pertama, nikotin. Kita bisa lihat di sini, di nikotin ada dua jenis cincin. Dan kedua cincinnya termasuk cincin heterosiklik. Karena cincin ini tidak hanya dibangun oleh karbon, tapi juga ada nitrogennya. Yang ini bersifat aromatik, sementara yang satunya lagi bersifat non-aromatik, di mana di sini kita bisa lihat juga cincinnya terdiri atas karbon dan nitrogen. Kemudian kita bisa lihat ada gugus samping metil di situ. Contoh lainnya adalah kumarin. Kumarin ibu ke pasar membeli sekilo telur. Bukan ya, itu kemarin. Ini kumarin. Kumarin terdiri atas dua cincin. Anda bisa lihat cincin ini adalah cincin karbosiklik. Tapi cincin yang sebelah kanan adalah sebuah ester siklik atau lakton. Di mana kita bisa lihat satu oksigen membangun cincin sebelah kanan ini. Oke, jadi karena kumarin itu memiliki satu cincin yang heterosiklik karena mengandung oksigen di dalamnya, maka kumarin kita golongkan sebagai senyawa heterosiklik. Kemudian, contoh yang ketiga, adenin. Ini mencontohkan bahwa senyawa heterosiklik bisa memiliki lebih dari satu heteroatom.
Ya, selama sikliknya merupakan campuran antara karbon dan atom selain karbon, misalkan nitrogen di sini, maka senyawa itu termasuk heterosiklik. Nah, kalau kita lihat penggolongan senyawa organik berdasarkan kerangka molekulnya tadi, maka kita akan melihat banyak sekali senyawa dengan berbagai gugus fungsi itu masuk ke dalam satu golongan. Tentunya kalau kita pelajari kimia organik seperti itu, kita akan sangat kesulitan. Tetapi, beruntung bagi kita, kita memiliki beberapa kelompok atom yang sifat kimianya tidak terlalu dipengaruhi oleh bentuk kerangka molekulnya. Nah, kelompok atom khusus ini kita sebut sebagai gugus fungsi. Anda sudah mempelajari berbagai gugus fungsi. Anda pertama saat UTS dahulu mempelajari alkana, di mana dia adalah rantai hidrokarbon tanpa gugus fungsi, kemudian mempelajari alkena, di mana di situ ada satu gugus fungsi berupa ikatan rangkap dua yang reaktif terhadap elektrofili, contohnya adalah etena. Kemudian Anda belajar alkuna, di mana situ ada satu gugus fungsi berupa ikatan rangkap tiga yang juga reaktif terhadap elektrofili, contohnya pada etuna atau asetilena. Kemudian Anda juga belajar ada satu golongan senyawa yang memiliki ikatan rangkap yang spesial, di mana ikatan rangkap ini tidak sereaktif ikatan rangkap di alkena maupun alkuna, yaitu senyawa aromatik atau arena. Dan contoh spesifiknya adalah yang paling simpel, yaitu benzena. Kemudian Anda juga akan belajar nanti mengenai alkil halida, di mana alkil halida ini adalah alkana yang satu hidrogennya diganti dengan gugus halogen. Ya, contoh spesifiknya adalah CH2Cl2 dan CHCl3. Ya, di klorometana serta kloroform. Itu adalah contoh untuk alkil halida atau organohalogen. Nah, ini akan menyederhanakan proses pembelajaran kimia organik sehingga kita tidak perlu menelaah reaktivitas tiap senyawa secara individual, tapi kita cukup memahami pola reaksi dari satu gugus fungsi dan kita bisa membuat sebuah aturan umum untuk senyawa lain dengan gugus fungsi yang serupa. Kita bisa lihat ada senyawa alkohol yang dicirikan dengan gugus hidroksil atau OH, contohnya misalkan etanol. Semua alkohol akan punya reaktivitas yang mirip, misalkan dia bisa dioksidasi kalau posisinya primer atau sekunder, ya. Dia juga bisa bereaksi substitusi nukleofili dan juga reaktivitasnya bergantung pada posisi si OH-nya. Kemudian OH yang melekat pada aromatik atau arena yang kita secara khusus golongkan sebagai fenol. Ya, ini kita golongkan terpisah dengan alkohol yang lain karena fenol itu punya sifat yang sedikit berbeda, yaitu dia jauh lebih asam daripada alkohol lainnya dan dia juga bisa melakukan reaksi asam basa serta reaksi-reaksi substitusi elektrofili aromatik lainnya. Kemudian tiol yang merupakan analog alkohol tapi O-nya diganti dengan sulfur. Tiol atau merkaptan contohnya adalah CH3SH, metanatiol, ya. Kemudian ada ether yang contoh khasnya Anda sudah tahu semua, diethil ether atau ethyl ether, ya, yang pasti Anda sudah temui ini di lab, ya, tapi tolong jangan dipakai cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun, ya. Kemudian ada juga ether yang berbentuk siklik dengan bentuk paling sederhana, misalkan epoksida atau oksirana ini. Epoksida atau oksirana ini, ya, dia jauh lebih reaktif daripada ether rantai terbuka lainnya. Kita juga punya analog ether yang O-nya diganti dengan S, misalkan ini yang kita sebut sulfida atau thioether, ya. Contohnya senyawa ini. Kemudian kita punya golongan karbonil mulai dari aldehida, keton, kemudian golongan karboksil yang dimulai dari asam karboksilat, kemudian turunan-turunan dari asam karboksilat yang kita akan pelajari lebih dalam lagi. Misalkan pertama asil halida, saya yakin Anda baru pertama melihatnya di sini,
Asil halida itu adalah asam karboksilat yang gugus OH-nya diganti dengan satu halogen, misalkan Cl, ya. Anhidrida asam, di mana ini adalah dua molekul asam yang disatukan ya menjadi sebuah anhidrida. Kenapa disebut anhidrida? Karena proses penyatuannya nanti melepaskan satu molekul air. Kemudian ester yang saya yakin Anda semua sudah tahu ya, yang merupakan gabungan dari asam karboksilat dan alkohol. Contohnya adalah etil etanoat ya, atau etil asetat di sini. Kemudian kita akan punya asam karboksilat yang diganti OH-nya jadi dengan gugus amina, yaitu amida, di mana nanti amida ini akan ada amida primer, akan ada amida sekunder, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa lihat ada bentuk nitril ya, dengan gugus fungsi sianida CN, rangkap 3CN. Ya. Kemudian kita akan punya senyawa yang hanya memiliki gugus fungsi amina yang melekat pada rantai alkil sederhana yang kita sebut sebagai amina, di mana nanti amina ini juga seperti halnya amida akan bisa kita golongkan menjadi primer, sekunder, dan tersier. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai alkohol, fenol, eter, dan epoksida, di mana kita akan membahas tata nama, penggolongan, sifat fisis, serta satu topik bonus yang tentunya akan ada di ujian, yaitu mengenai reagen Grignard, di mana nanti reagen ini sangat berkaitan erat dengan eter sebagai pelarut. Oke, siap? Alkohol. Kita semua tahu alkohol. Alkohol adalah senyawa dengan rumus umum ROH. Jadi, di alkohol ada dua bagian, gugus alkil dan gugus hidroksil. Oleh karena itu, nama IUPAC dari alkohol adalah sebetulnya nama alkana yang akhiran A-nya diganti dengan akhiran ol. Sementara itu, nama trivial jauh lebih simpel untuk alkohol, yaitu kita sebut nama alkil dari gugus R-nya, kemudian kita tambahkan spasi dan kata alkohol. Ingat ya, alkil spasi alkohol. Kemudian alkohol juga dapat kita golongkan ke dalam 3 golongan, yaitu primer, sekunder, dan tersier, bergantung pada kondisi karbon alfa atau karbon yang mengikat gugus OH. Apakah karbon tersebut memiliki satu gugus R lainnya, ataukah memiliki 2 gugus R lainnya, ataukah memiliki 3 gugus R lainnya. Bergantung dengan itu kita bisa golongkan mereka menjadi primer kalau R lainnya cuma 1, sekunder kalau R lainnya cuma 2, dan tersier kalau R lainnya ada 3. Ingat, penggolongan ini penting karena alkohol primer, sekunder, dan tersier akan memiliki sifat kimia yang sedikit berbeda. Contohnya, tentunya Anda masih ingat bahwa alkohol primer dan sekunder mudah dioksidasi, sementara tersier jauh lebih sulit dioksidasi dengan reagen oksidator biasa. Kita lihat contoh beberapa alkohol yang sudah lazim beserta dengan nama IUPAC dan nama trivialnya. Yang paling sederhana dengan satu karbon terdiri atas gugus metil dan gugus hidroksil. Ini kita beri nama metanol secara IUPAC, dan secara trivial kita bisa sebut dia sebagai metil alkohol. Dan kalau kita melihat posisi OH-nya melekat pada satu C yang tidak punya R lainnya, maka kita bisa golongkan dia ke alkohol primer. Kemudian contoh kedua adalah etanol, di mana di sini ada gugus etil dan hidroksil. Etanol disebut juga etil alkohol secara trivial, dan ia termasuk golongan alkohol primer karena
gugus OH melekat pada C alfa yang hanya memiliki satu gugus alkil lainnya, yaitu metil di sini. Etanol sekarang sedang sangat populer. Apakah Anda sudah stok etanol di rumah? Kemudian kita beralih lagi ke propanol. Nah, propanol di sini adalah contoh alkohol yang nama IUPAC-nya sudah mulai membutuhkan penomoran, di mana nomor tersebut akan menunjukkan posisi OH menempel. Ini adalah satu propanol, di mana gugus OH melekat pada C paling ujung. Dalam tata nama IUPAC, gugus OH akan memiliki prioritas yang tinggi dalam penomoran. Artinya kita harus menempatkan gugus OH pada nomor yang sekecil mungkin. Nah, dalam struktur ini OH bisa kita berikan nomor 1 atau dia melekat di karbon nomor 1. Jadi ini adalah satu propanol. Angka 1 di sini penting untuk disebut karena kita pun memiliki 2 propanol yang kebetulan juga mungkin sedang tenar belakangan ini. Kemudian kita bergeser ke butanol, di mana OH-nya melekat di karbon nomor 2. Ini kita sebut secara IUPAC sebagai 2 butanol, di mana secara trivial kita bisa sebut nama alkilnya sebagai sekunder butil. Ingat, sekunder butil alkohol, dan ini termasuk alkohol sekunder karena gugus OH-nya melekat pada C alfa yang mengikat 2 alkil yang lain. Dalam contoh ini C alfa mengikat metil dan etil. Kemudian ke alkohol yang sedikit lebih rumit, 2 metil 1 propanol. Kita bisa lihat di sini memberikan contoh penomoran gugus OH itu lebih diprioritaskan daripada penomoran cabang alkil. Ya, jadi nomor 1 kita mulai dari karbon ini, 2 karbon sebelahnya, kemudian 3 bisa kita taruh di sini sehingga gugus metil di sini ada di nomor 2, sementara OH ada di nomor 1. Jadi secara IUPAC kita sebut dia 2 metil 1 propanol, atau secara trivial gugus alkil ini, ingat namanya adalah isobutil alkohol. Kemudian ini termasuk juga alkohol primer. Dan contoh yang keenam di sini adalah 2 metil 2 propanol, atau secara trivial dikenal sebagai tersier butil alkohol yang merupakan contoh alkohol tersier. Anda bisa lihat gugus OH melekat pada karbon alfa yang memiliki 3 gugus alkil lainnya. Dalam contoh ini ketiganya adalah metil. Selanjutnya di slide ini kita bisa melihat contoh-contoh alkohol yang juga memiliki gugus fungsi lainnya. Yang pertama adalah 2-propen 1-ol. Kenapa namanya lucu seperti ini? Itu karena dalam tata nama IUPAC, gugus OH memiliki prioritas tata nama yang lebih tinggi daripada ikatan rangkap 2 ataupun ikatan rangkap 3 seperti contoh yang kelima yang ada di bawah ini. Jadi nomor 1 kita berikan pada C alfa yang mengikat OH, 2 baru C alkena, dan 3 di ujung sebelah sini. Ya, sehingga namanya kita sebut dulu rantai utamanya. Ini rantai utamanya adalah 2-propen dan alkohol melekat di nomor 1-ol. Secara trivial, senyawa ini lebih dikenal sebagai alil alkohol. Dan ini adalah golongan alkohol yang berbeda daripada yang primer, sekunder, tersier. Dia adalah golongan alkohol alilik. Nanti kita akan lihat apa sih hebatnya senyawa alilik seperti ini secara reaktivitas kimianya. Kemudian di contoh kedua, di sini kita lihat gugus OH melekat pada sebuah kerangka cincin sikloalkana, yaitu sikloheksana. Ya, dan di sini kita tidak memerlukan nomor karena
pasti OH melekat pada C alfa yang diberi nomor 1 dalam kasus ini. Jadi kita sebut saja dia sebagai sikloheksanol atau secara trivial sikloheksil alkohol. Kemudian kita napak tilas ke bab 4 bagian aromatik ya. Di sini adalah salah satu contoh alkohol yang memiliki gugus aromatik. Tapi bukan fenol ya. Ini adalah fenil metanol. Jadi untuk contoh ini, rantai utama adalah CH2. Fenil, kita sebut fenil karena dia kita anggap sebagai cabang. Ya. Dan CH2 sebagai rantai utama ini memiliki satu gugus OH. Ya, dan sehingga kita bisa sebut dia sebagai sebuah fenil metanol atau jauh lebih dikenal sebagai benzil alkohol ya, dan punya golongan tersendiri yaitu alkohol benzilik. Kemudian ini adalah contoh alkohol yang melekat pada rantai alkil halida ya. Kita bisa lihat di sini bahwa gugus halogen juga punya prioritas yang lebih rendah daripada gugus OH. Dan kita beri nomor 2 di C beta ini yang menempel pada Cl ya. Sementara nomor 1 ada di C alfa yang memiliki gugus OH. Yang kita sebut ini sebagai 2-kloroetanol yang termasuk gugus atau kelompok senyawa alkohol primer. Kemudian ini contoh seperti yang pertama tadi yaitu alkohol dan ikatan rangkap namun bentuknya alkuna. Sekali lagi ikatan rangkap punya prioritas yang lebih rendah daripada gugus OH. Sehingga kita beri nomor 3 di sini. Karena nomor satunya mulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah sebuah 3 pentun yang punya ol di nomor 1 atau 3 pentun 1 ol yang juga termasuk alkohol primer. Senyawa alkohol tidak terbatas hanya untuk mereka yang punya satu gugus hidroksil. Banyak juga senyawa polihidroksi atau poliol di mana ini adalah alkohol dengan gugus OH yang lebih dari 1. Contoh yang paling terkenal adalah 1,2-etanadiol atau yang jauh lebih dikenal orang sebagai etilena glikol. Anda bisa lihat di sini etilena glikol memiliki titik didih yang tinggi, 198 derajat Celcius. Ini biasa digunakan di daerah-daerah bermusim 4, di mana di situ ada musim salju atau musim dingin yang biasanya akan membuat air radiator di dalam mobil itu membeku dan itu bisa menyebabkan masalah mesin pada mobil. Sehingga untuk membuat air dalam radiator mobil tersebut tidak membeku saat musim dingin, maka ditambahkan etanadiol ya, 1,2-etanadiol atau etilena glikol yang nanti akan bercampur dengan air di radiator mobil dan dengan memanfaatkan sifat koligatif larutan, maka tercapailah suatu larutan etanadiol dalam air radiator mobil yang titik bekunya jauh lebih rendah daripada 0 derajat Celcius. Selain itu, etilena glikol juga digunakan dalam industri polimer sebagai bahan baku dalam pembuatan dakron, sebuah polimer yang banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Kemudian, 1,2,3-propanatriol atau gliserol. Ini kita bisa lihat titik didihnya jauh lebih tinggi lagi daripada etilena glikol. Bentuknya seperti sirup, cair, kental-kental gimana gitu, tak berwarna dan rasanya sangat manis. Anda harus coba.
Karena rasanya manis, maka dia juga biasa digunakan dalam obat batuk tetes atau sirup sebagai pengganti dari etanol. Ya, takutnya ada yang mudah mabuk kalau minum etanol, ya. Kemudian, dia juga biasa digunakan dalam sabun cukur dan sabun mandi karena bentuknya yang seperti sirup dan lembut. Ya, dan tentunya di masa-masa sekarang ini alkohol-alkohol seperti etanol, kemudian 2-propanol, kemudian gliserol itu sedang sangat terkenal ya karena merupakan salah satu bahan dalam pembuatan produk hand sanitizer. Anda sudah cuci tangan? Cuci tangan dulu. Oke, selanjutnya ketika kita punya gugus hidroksi yang melekat pada kerangka aromatik, maka kita akan punya golongan senyawa fenol. Ya. Dan ini berbeda daripada alkohol-alkohol sebelumnya yang sudah kita sebutkan, terutama dari sisi reaktivitas. Nah, untuk lebih detailnya mengenai nama-nama senyawa fenol ini, Anda sudah mendapatkannya di bab 4 di periode UTS yang lalu, jadi silakan Anda lihat kembali dan pelajari kembali karena tata nama fenol dan turunannya akan keluar lagi di ujian akhir semester. Oke, kita sekarang coba lihat soal latihan yang ada di slide ini. Ada 3 soal. Nomor 1, beranak menjadi 5. Anda beri nama IUPAC untuk setiap senyawa tersebut. Kemudian nomor 2, masih berhubungan nomor 1, Anda golongkan setiap senyawa yang ada di nomor 1 tadi menjadi alkohol primer, sekunder, atau tersier. Dan nomor 3 yang sangat erat kaitannya dengan bab 4 atau bab tentang senyawa aromatik terkait dengan tata nama senyawa fenol. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas nomor 1 dan nomor 2 saja, sementara nomor 3 saya serahkan pada Anda masing-masing. Pembahasan soal latihan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1. Namai secara IUPAC senyawa-senyawa dari A sampai E tadi. Kita lihat senyawa A. Rantai utama dari senyawa ini adalah 3 karbon yang saya beri tanda dengan warna merah. Ini adalah rantai utama. Kita sudah belajar tadi bahwa gugus OH prioritasnya lebih tinggi dari gugus halogen. Sehingga kita beri nomor dari sebelah kanan 1, 2, 3. Dan nama IUPAC untuk senyawa ini adalah 3-bromo 1-propanol. Kita bergerak ke nomor B. Ini adalah alkohol yang melekat pada sebuah sikloalkana dan kita bisa lihat ada 1 gugus metil di situ. Jadi rantai utama untuk senyawa ini adalah siklopentana. Dan kita lihat gugus OH dan gugus metil terikat pada nomor 1 atau terikat pada karbon yang sama. Jadi kita beri nama dia sebagai 1 metil 1 siklopentanol. Kita lihat di nomor C, ini adalah contoh senyawa alkohol dengan gugus fungsi lainnya yaitu alkena. Kita ingat bahwa OH memiliki prioritas tata nama yang lebih tinggi daripada alkena. Sehingga kita mulai penomoran dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Maka kita punya alkena ada di nomor 3. Dan kita punya OH di nomor 1. Sehingga kita beri nama senyawa ini sebagai 3-buten 1-ol. Jadi 3 ini adalah alkena atau N. Dan 1 adalah posisi OH atau ol. Di nomor D kita punya soal yang sangat sederhana yang seharusnya anak SD juga bisa jawab, yaitu senyawa alkohol yang memiliki rantai utama berupa 5 karbon, di mana OH melekat di nomor 2. Jadi kita beri nama dia sebagai 2-pentanol. Kemudian di nomor E kita lihat contoh alkohol yang melekat pada suatu rantai karbon yang juga punya sebuah gugus fenil. Rantai utama dari senyawa ini adalah CH2CH2.
gugus OH punya prioritas yang lebih tinggi daripada gugus fenil. Jadi kita beri nomor 1, 2 di situ, sehingga kita akan punya nama 2 fenil 1 etanol. Nah, kemudian untuk nomor 2, golongkan senyawa ini sebagai primer, sekunder, tersier. Kita tinggal lihat apakah OH ini melekat di C primer, C sekunder, atau C tersier. Tentunya untuk nomor A, OH melekat di C primer. Anda bisa lihat C alfa di sini hanya memiliki satu gugus alkil yang lain, yaitu bromoetil. Ya. Kemudian untuk nomor B, kita bisa lihat bahwa OH melekat di C alfa yang punya metil dan 2 bagian dari siklopentil di sini ya, sehingga alkohol ini akan digolongkan sebagai alkohol tersier. Kemudian untuk nomor C, OH sekali lagi melekat di C alfa yang hanya memiliki satu gugus alkil, sehingga ini termasuk alkohol primer. Untuk nomor D, OH melekat di nomor 2 yang punya 2 gugus alkil yang lain, yaitu metil dan propil, sehingga kita golongkan senyawa D ini sebagai alkohol sekunder. Dan nomor E, seperti halnya nomor C dan nomor A, itu termasuk ke dalam alkohol primer. Sekarang kita bergerak ke senyawa eter. Dan kita lihat tata nama serta penggolongan senyawa eter. Kita semua tahu bahwa eter memiliki rumus umum RO, R aksen. Kita punya 2 gugus R di sini, R dan R aksen. Untuk gugus R yang lebih panjang atau C-nya lebih banyak, maka kita namai dia sebagai suatu induk alkana. Sementara untuk R yang lebih pendek, misalkan R aksen di sini, kita sebut dia sebagai cabang alkoksi atau alkil oksigen. Ya. Nah, secara IUPAC, Anda semua pastinya masih ingat bahwa eter kita sebut sebagai alkoksi alkana. Sementara nama trivialnya kita sebut kedua gugus alkil tadi, kemudian kita beri spasi dan kata eter. Jadi, alkil, spasi alkil, spasi eter, di mana alkil-alkil tadi disusun urut berdasarkan abjad dari nama-nama alkil tersebut dalam bahasa Inggris. Nah, saya sendiri jauh lebih suka mengingat tata nama IUPAC eter ini tidak sebagai alkoksi alkana saja, tapi melainkan sebagai alkana yang punya cabang alkoksi. Ini akan membuat kita lebih mudah memahami nama-nama eter yang mungkin masih kurang lazim di telinga Anda. Eter tak simetris, dan ketika alkoksi tidak melekat di nomor satu suatu rantai utama, maka biasanya kita akan kebingungan kalau kita tidak memahami bahwa alkoksi alkana sebetulnya adalah alkana yang punya cabang alkoksi. Anda sudah sangat kenal dengan etoksi etana atau diethil ether, di mana sekarang awalan di bisa kita buang dan kita bisa sebut saja dia sebagai etil ether. Ini adalah salah satu contoh ether simetrik, yaitu yang R dan R aksennya sama persis, sama-sama etil. Kemudian kita punya contoh yang tak simetrik, misalkan metoksi etana. Kita bisa lihat etana C2H5, C-nya lebih banyak, kita sebut sebagai induk alkananya, sementara CH3 yang C-nya lebih sedikit kita sebut sebagai metoksi atau sebuah cabang alkoksi. Nah, kalimat yang tadi saya berikan pada Anda, alkana yang punya cabang alkoksi, itu berguna ketika kita melihat senyawa seperti ini. Tentunya, sebagian dari Anda mungkin akan bingung, ini namanya apa? Tapi kalau kita mengingat bahwa alkoksi alkana hanyalah alkana yang punya cabang alkoksi, maka sebetulnya ini sama saja seperti persoalan tata nama alkana. Dan Anda juga tahu bahwa alkana bisa punya gugus fungsi seperti halogen. Ya. Jadi kita bisa lihat rantai utamanya adalah 5 karbon, sebuah pentana,
di mana di nomor 2 ada sebuah cabang metoksi. Jadi dengan mudah kita bisa sebut ini sebagai 2-metoksi pentana. Kemudian contoh yang agak lebih rumit, 2-etoksi 3-metil butana. Ya, kita lihat dulu dari cabang alkoksi yang lebih pendek ini, sebuah etil, ya, etoksi. Sementara di rantai utamanya, ya sebetulnya yang membuat agak lebih rumit adalah kenyataan bahwa rantai utama ini memiliki satu cabang tambahan, yaitu metil. Nah, di sini terlihat semakin bergunanya pernyataan yang saya lontarkan tadi bahwa alkoksi alkana hanyalah alkana yang memiliki cabang alkoksi. Kemudian senyawa aromatik juga bisa memiliki gugus-gugus alkoksi. Dan untuk menamainya ya cukup mudah, kita tinggal sebut saja gugus alkoksinya melekat di nomor berapa saja, misalkan seperti contoh ini 135 trimetoksibenzina. Kemudian kita juga punya eter-eter lain yang lebih eksotis, misalkan seperti fenoksibenzena ini, ya, atau diphenyl ether. Dan kita juga bisa memiliki ether yang lebih rumit lagi, misalkan ether yang bergabung dengan gugus alkohol dan dia memiliki sifat kiral, di mana kita juga harus tentukan R atau S, atau juga kita harus tentukan apakah dia cis atau trans. Untuk contoh ini kita perhatikan saja dulu bahwa gugus OH punya prioritas tata nama yang lebih tinggi daripada gugus alkoksi, ya. Jadi alkoksi di sini kita taruh di nomor 2 dan OH kita berikan nomor 1, sehingga namanya di sini adalah 2-metoksisikloheksanol. Anda bisa lihat alkohol mengarah ke arah kita, menembus layar mengarah ke arah kita, sementara metoksi menembus layar ke belakang. Ya, nanti Anda cek setelah kuliah ini apakah layar Anda bolong atau tidak karena ditembus gugus-gugus ini, ya. Jadi karena dia ada di dua sisi yang berbeda, kita sebut dia sebagai trans. Apakah dia R atau S? Saya serahkan sepenuhnya pada Anda karena Anda sudah paham mengenai hal itu di bagian UTS. Oke, kita lihat latihannya. Namai ether berikut dengan sistem IUPAC. Nomor 1, 2, 3. Gampang ya, mari kita lihat jawabannya. Nomor 1, ya, mungkin Anda agak kebingungan melihatnya kalau ditumpuk seperti ini. Jadi saya coba ilustrasikan agar agak lebih jelas menjadi seperti itu. Senyawa ini memiliki rantai utama ini, ya, dan ini kita sebut propana dengan penomoran seperti ini. Kita berikan gugus metoksi ini di nomor 2, jadi dengan mudah kita bisa sebut ini sebagai 2-metoksipropana. Selanjutnya, senyawa ini bisa kita juga namai dengan mudah dengan memegang prinsip tadi. Ini adalah sikloalkana yang memiliki gugus etoksi. Jadi rantai utamanya adalah ini, sebuah sikloheksana, dan gugus alkoksinya adalah ini yang melekat di nomor 1 bersamaan dengan gugus metil. Dan di sini kita bisa sebut dia sebagai 1-etoksi 1-metil sikloheksana. Sementara untuk nomor 3, Anda bisa tentukan dengan mudah. Kita punya 6 karbon di sini dan kita punya 3 karbon di situ. Jadi yang jadi rantai utama adalah benzena, sementara yang jadi gugus alkoksi adalah propil. Jadi kita punya propoksibenzena. Epoksida atau oksirana adalah ether siklik yang paling sederhana. Menurut IUPAC, nama untuk epoksida atau oksirana itu adalah dengan menyebut nama cabang yang ada pada senyawa epoksida atau oksirana. Penomorannya dimulai dari atom oksigen sebagai nomor 1, kemudian dilanjutkan ke salah satu dari 2 karbon ini yang nanti ditentukan oleh prioritas
cabang yang melekat di karbon-karbon tersebut. Setelah menyebut nama cabang, tambahkan kata oksirana. Sehingga untuk senyawa epoksida yang tidak punya cabang, kita tinggal namai dia sebagai oksirana. Kemudian untuk epoksida yang memiliki cabang dan cabangnya hanya satu, kita bisa langsung sebut cabangnya, kemudian kita tambahkan akhiran oksirana. Seperti ini, metil oksirana. Untuk oksirana yang memiliki dua cabang, misalkan seperti ini, maka kita perlu menyebutkan cabang-cabang tersebut ada di mana saja. Misalkan untuk contoh ini dengan memberi nomor 1 dari oksigen, 2 ke sebelah kiri, kemudian 3 di sini, maka kita bisa menyebut dia sebagai 2,3 dimetil oksirana. Adapun informasi tambahan seperti kemana saja gugus-gugus substituen ini mengarah, itu bisa kita jelaskan dalam awalan trans seperti dalam contoh ini, atau cis bila mereka ada di satu sisi. Untuk nama trivial, kita harus mengetahui terlebih dahulu nama analog alkena dari epoksida atau oksirana tersebut. Kemudian kita gabungkan dengan kata oksida. Misalkan untuk oksirana, kita andaikan jembatan oksigen ini adalah sebuah ikatan rangkap. Dengan demikian, epoksida ini memiliki analog alkena berupa etena yang nama trivialnya adalah etilena. Oleh karena itu, oksirana sederhana bisa kita sebut etilena oksida. Sama halnya dengan contoh tadi, metil oksirana dapat kita namai secara trivial dengan mengandaikan jembatan oksigen ini sebagai sebuah ikatan rangkap dua, di mana nanti analog alkenanya bisa kita sebut sebagai propilena. Sehingga metil oksirana secara trivial kita namai sebagai propilena oksida. Sementara trans 2,3 dimetil oksirana dengan mengandaikan jembatan oksigen ini sebagai ikatan rangkap dua, maka kita bisa sebut secara trivial molekul ini sebagai trans 2 butena oksida. Sekarang kita bahas mengenai sifat fisis dari alkohol dan ether. Ya. Kita mulai dengan titik didih. Ya. Titik didih senyawa alkohol, ether, dan alkana yang bobot molekulnya sebanding, itu pasti dimenangkan oleh alkohol sebagai senyawa dengan titik didih yang paling besar. Kemudian ether yang lebih rendah daripada alkohol titik didihnya, dan yang paling rendah adalah alkana. Kalau kita lihat contoh yang lain yang agak lebih sedikit rumit, kita bisa lihat di tabel yang bawah. Alkohol, ether, dan alkana dengan bobot molekul yang masih sebanding di sini, itu tetap titik didih paling tinggi dipegang oleh alkohol. Kemudian ether di sini masih lebih rendah daripada alkohol. Sementara itu, titik didih pentana di sini sedikit lebih tinggi daripada di etil ether karena luas permukaan pentana lebih besar daripada luas permukaan molekul di etil ether, sehingga gaya van der Waals antar molekul pentana lebih efektif daripada gaya van der Waals antar molekul di etil ether. Jadi, jika bobot molekul sebanding, maka secara umum titik didih alkohol lebih besar daripada ether, dan ether lebih besar daripada alkana. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau kita perhatikan, atom oksigen
adalah atom yang cukup elektronegatif. Ini membuat gugus OH dalam alkohol itu terpolarisasi dengan kutub negatif ada di oksigen dan kutub positif ada di hidrogen. Nah, munculnya gugus hidroksil seperti ini merupakan salah satu pertanda di mana si senyawa yang memiliki gugus tersebut mampu membuat ikatan hidrogen antar molekul. Jadi, alkohol mampu membuat ikatan hidrogen antar molekulnya. Dan kita tahu ikatan hidrogen adalah gaya antar molekul yang kuat, ya, lebih kuat daripada gaya antar molekul lainnya kecuali jembatan garam atau interaksi ionik. Sementara itu dalam ether tidak dapat berikatan hidrogen dengan sesamanya. Tapi di antara dua molekul ether ada gaya antar molekul yang kita sebut gaya van der Waals yang dominan. Ikatan hidrogen jauh lebih kuat daripada van der Waals. Sehingga untuk senyawa ether dan alkohol yang bobot molekulnya sebanding, titik didih ether selalu lebih rendah daripada alkohol. Mari kita lihat sedikit lebih dalam kenapa alkohol dapat berikatan hidrogen antar sesamanya, tetapi ether tidak bisa berikatan hidrogen antar sesamanya. Kuncinya ada pada hidrogen yang diikat oleh O yang kita sebut sebagai hidrogen protik. Hidrogen protik ini kekurangan elektron sehingga dia mampu melakukan interaksi tarik-menarik dengan oksigen dari molekul alkohol yang lain. Nah, interaksi tarik-menarik antara hidrogen protik yang kekurangan elektron dengan oksigen dari alkohol lain yang tentunya kelebihan elektron inilah yang kita sebut sebagai ikatan hidrogen. Ya. Dan hidrogen protik yang satu lagi di sini tentu saja bisa melakukan ikatan hidrogen dengan molekul alkohol yang lain. Sementara itu di ether kita bisa lihat tidak ada hidrogen protik sama sekali. Tidak ada hidrogen yang diikat oleh atom elektronegatif seperti O. Inilah yang menyebabkan mengapa alkohol bisa berikatan hidrogen, tapi ether tidak bisa berikatan hidrogen antar sesamanya. Mari kita lihat latihan yang ada di slide ini. Urutkan 3 metoksi 1 propanol, 1,2 dimetoksi etana, dan 1,4 butanadiol dari yang titik didihnya tertinggi ke terendah. Untuk dapat menjawab soal seperti ini, ada baiknya kita gambar dulu struktur dari setiap senyawa yang ditanyakan. Setelah kita gambar, ada baiknya kita hitung bobot molekul atau MR dari setiap struktur tersebut. Kita bisa lihat bahwa mereka mempunyai bobot molekul yang sama. Dan karena bobot molekul mereka sama, perbedaan titik didih antara ketiga molekul ini itu pastilah disebabkan oleh perbedaan gugus fungsi. Jadi mari kita fokuskan untuk melihat perbedaan gugus fungsi di ketiga molekul ini. Molekul pertama kita lihat dia punya satu gugus OH dan satu gugus metoksi. Ya, jadi ini sebuah alkohol yang punya satu gugus metoksi. Sementara molekul kedua adalah sebuah molekul dengan dua gugus metoksi. Jadi dia sebuah ether dengan dua gugus alkoksi, yaitu dua gugus metoksi. Sementara molekul ketiga adalah sebuah diol atau alkohol dengan dua gugus OH. Nah, dengan demikian fokus dari urutan titik didih itu ada di gugus OH. Kita punya dua molekul yang memiliki gugus OH di sini. Di sini ada dua OH, di sini ada satu OH. Tentunya yang dua OH akan bisa membuat ikatan hidrogen yang lebih kuat lagi
daripada yang OH-nya cuma satu. Oke? Dan kita punya satu molekul yang tidak punya OH sama sekali di sini, sehingga kita bisa jawab soal ini dengan mengatur ulang senyawa, urutan senyawa ini menjadi demikian. Ini akan punya titik didih paling tinggi karena dia punya 2 OH. Ini akan punya titik didih yang lebih rendah daripada yang pertama, tapi lebih tinggi daripada yang ketiga karena dia masih punya 1 OH. Sementara ini akan punya titik didih yang paling rendah karena dia tidak punya OH sama sekali. Jadi jawaban dari soal ini bisa kita tuliskan secara singkat dengan menuliskan nama dari senyawa yang punya titik didih paling besar, kemudian yang titik didih kedua, dan titik didih yang paling kecil, dan diberikan tanda lebih besar dari seperti ini agar terlihat logis dan jelas. Mari sekarang kita bahas mengenai sifat fisis kelarutan. Saya yakin Anda pernah mencampurkan alkohol dengan air. Anda juga pernah mencampurkan ether dengan air di laboratorium. Alkohol dapat berikatan hidrogen dengan air. Kenapa? Karena sekali lagi, kunci dari ada tidaknya ikatan hidrogen adalah keberadaan hidrogen, protik hidrogen yang diikat atom oksigen atau nitrogen atau F ya. Anda sudah tahu itu sejak SMA atau STM dulu. Kemudian karena air juga punya kutub negatif oksigen serta 2 hidrogen protik, maka air dan alkohol dapat berikatan hidrogen. Dan ikatan hidrogen antara air dan alkohol inilah yang nanti membuat alkohol-alkohol yang berbobot molekul rendah seperti metanol, etanol, dan propanol itu semuanya dapat bercampur sempurna dengan air. Mari kita lihat latihan sederhana yang ada di slide ini. Urutkan 1 propanol, 1 butanol, 2 propanol, dan etilena glikol menurut kenaikan kelarutannya dalam air. Sekali lagi, untuk jenis soal seperti ini akan sangat baik bila Anda bisa menggambarkan keempat struktur yang ditanyakan seperti yang telah saya lakukan di sini. Ini 1 propanol, ini 1 butanol, ini 2 propanol, dan ini etilena glikol. Kemudian kita lihat perbedaan-perbedaan inti yang ada di antara keempat senyawa ini. Mari kita lihat dari yang paling sangat terlihat, yaitu gugus OH. Kita lihat di senyawa pertama ada 1 gugus OH, di senyawa kedua ada 1 gugus OH, dan di senyawa ketiga ada 1 gugus OH yang posisinya adalah isomer dari senyawa yang pertama. Kemudian di senyawa keempat, di sini ada 1 perbedaan yang sangat signifikan. Dia punya 2 gugus OH. Karena tadi setelah kita lihat bersama bahwa ikatan hidrogen antara gugus OH dengan air itu yang menentukan kelarutan senyawa alkohol di dalam air, maka kita bisa taruh senyawa keempat itu sebagai senyawa yang paling larut di dalam air. Nah, kemudian untuk 3 senyawa yang lainnya yang punya jumlah OH yang sama, di sini kita baru lihat perbedaan yang ada di antara mereka bertiga, yaitu perbedaan panjang rantai alkil. Di senyawa pertama kita punya 3C, di senyawa kedua kita punya 4C, dan di senyawa ketiga kita punya 3C. Sekali lagi, air bisa melarutkan alkohol karena alkohol membentuk ikatan hidrogen dengan air menggunakan gugus OH-nya. Sementara rantai alkil di sini sifatnya lebih nonpolar, sifatnya hidrofobik, dia tidak suka dengan air. Jadi intinya, alkohol-alkohol dengan gugus OH yang jumlahnya sama banyak, yang rantai karbonnya lebih tinggi, itu pasti lebih kurang larut di dalam air. Jadi kita taruh
satu butanol di situ. Kemudian kita punya dua senyawa yang merupakan isomer posisi. Ini satu propanol, ini dua propanol. Tadi saya sudah jelaskan bahwa alkohol berbobot molekul rendah, metanol, etanol, dan propanol itu larut sempurna dalam air. Dan Anda bisa cari sendiri secara online, misalkan dengan mengetikkan satu propanol atau propan 2-ol di Google Search Box. Ya, Anda bisa cari data-data kelarutan dari dua isomer ini, maka Anda tidak akan melihat perbedaan antara keduanya karena data kelarutan untuk satu propanol maupun dua propanol itu sama-sama disebut miscible with water atau bercampur dengan air. Jadi urutannya adalah satu butanol, kemudian kedua propanol, ya, baik satu propanol maupun dua propanol di urutan kedua, dan etilena glikol di urutan ketiga. Serupa dengan alkohol, ether juga bisa berikatan hidrogen dengan air. Tapi Pak, tadi katanya ether nggak bisa berikatan hidrogen. Itu ether dengan ether lagi. Tapi kalau ether dengan air atau ether dengan alkohol, maka si ether punya teman yang memiliki hidrogen protik. Ingat, ether punya O. Ether punya akseptor ikatan hidrogen. Dia tidak punya donor ikatan hidrogen. Sementara air maupun alkohol punya donor ikatan hidrogen, yaitu si hidrogen protik. Ini menyebabkan alkohol dan ether biasanya bisa saling melarutkan. Ether-ether berbobot molekul rendah seperti dimetil ether sangat larut dalam air. Sementara dietil ether itu kelarutannya dalam air sebanding dengan satu butanol. Dengan demikian, kita bisa lihat bahwa ether adalah sesuatu yang sangat baik kita gunakan sebagai pelarut di laboratorium kimia. Bukan untuk buat kopi atau teh manis ya. Mengapa demikian? Karena relatif lembam atau inert atau sulit bereaksi. Ether dikenal tidak bereaksi dengan asam encer, basa encer, oksidator, dan reduktor yang umum. Ether juga tidak bereaksi dengan logam natrium. Dan ini adalah salah satu sifat yang membedakannya dari alkohol. Ingat, Anda pernah mencampurkan logam natrium ke alkohol dan ke ether. Nah, Anda pasti ingat apa bedanya. Kemudian, kebanyakan senyawa organik bersifat larut ether. Kita ingat kembali struktur ether itu ROR, ya. Jadi oksigen itu bisa melarutkan senyawa-senyawa yang polar, misalkan air, sementara gugus R-nya itu bisa melarutkan senyawa organik. Nah, bagi yang pernah ketemu ether, misalkan di etil ether, Anda tahu pasti senyawa ini aromanya sangat menyengat. Itu karena titik didih ether biasanya rendah. Ini nanti memberikan keuntungan pada aplikasinya sebagai pelarut, karena di lab kita biasanya ingin menyingkirkan pelarut setelah apa yang kita butuhkan dari pelarut itu telah tercapai. Ya, jadi ether dengan titik didih yang rendah itu punya keunggulan mudah diuapkan dari ekstrak dan mudah dipulihkan melalui penyulingan. Tapi ether juga punya kekurangan dalam aplikasinya sebagai pelarut. Pertama, ether sangat mudah terbakar dan tak boleh digunakan jika ada nyala api dalam laboratorium yang sama. Atau boom. Kemudian, ether yang lama disimpan dapat mengandung peroksida organik yang sifatnya eksplosif. Ini terjadi karena
kontak ether dan oksigen yang ada di udara itu dapat menghasilkan sebuah hidroperoksida organik, dan senyawa ini tidak stabil sehingga bersifat eksplosif bahkan ketika tidak ada nyala api sekalipun. Cukup Anda kocok, boom. Hidroperoksida organik yang terbentuk di dalam ether yang sudah lama disimpan dengan segel yang sudah terbuka bisa kita hilangkan sebelum ethernya kita pakai dengan lebih aman, yaitu dengan mengocok ether tersebut dengan FeSO4 untuk mereduksi hidroperoksida ini menjadi ether normal. Nah, dalam kaitannya dengan dunia sintesis kimia organik, ether sangat berjasa dalam membuat sebuah reagen yang kita sebut reagen Grignard. Reagen Grignard ini adalah salah satu contoh senyawa organologam. Dan reagen Grignard bisa kita buat dengan melarutkan alkil halida dan magnesium, logam magnesium, di dalam pelarut ether kering. Bukan ether yang kering karena nguap ya, tapi ether yang sudah bebas air. Kering di sini artinya bebas air. Ether akan membantu pembentukan kompleks antara alkil halida dengan magnesium ini yang kita sebut sebagai reagen Grignard RMGX, di mana ether nanti akan memberikan stabilisasi tambahan ke atom magnesium di sini sehingga reagen ini bisa kita manfaatkan. Untuk apa nanti kita akan lihat. Contoh dalam pembuatan reagen Grignard, misalkan kita campurkan metil iodida dengan logam magnesium di dalam pelarut ether bebas air, maka kita akan mendapatkan metil magnesium iodida. Atau kita campurkan fenil bromida dengan logam magnesium dalam pelarut ether bebas air, maka kita akan dapatkan fenil magnesium bromida. Metil magnesium iodida dan fenil magnesium bromida adalah contoh dari reagen Grignard. Bagaimana ether bisa membantu pembentukan reagen Grignard? Intinya adalah ada di pasangan elektron bebas oksigen ether yang nanti memberikan ikatan koordinasi tambahan yang menstabilkan magnesium. Ya, jadi oksigen dari ether itu berfungsi sebagai basa Lewis yang menyumbangkan elektron ke asam Lewis yaitu magnesium. Kenapa? Karena tadi reagen Grignard kan RMGX, sementara Mg itu butuh koordinasi yang bentuknya tetrahedral. Ya, jadi di sini Mg2+ butuh koordinasi berbentuk tetrahedral. Satu tempat koordinasi udah ditempatin R, satu tempat koordinasi yang lain ditempati oleh X, sementara sisa duanya itu akan ditempati oleh oksigen dari ether. Ether yang lazim digunakan untuk tujuan ini adalah diethil ether serta tetrahidrofuran. Nah, apa sih gunanya reagen Grignard ini? Kita bisa bayangkan seperti ini. Jadi, gugus alkil yang melekat pada atom magnesium di reagen Grignard itu sifatnya parsial negatif atau sebuah karbanion. Sehingga kita bisa jodohkan nanti R ini dengan karbon lain yang sifatnya kekurangan elektron. Misalkan karbon dalam gugus karbonil. Sehingga reagen Grignard ini membuka jalan bagi kita untuk membuat rantai karbon yang lebih panjang, lebih rumit secara sintetik. Tapi di samping itu,
sifat R sebagai karbanion yang kaya elektron di sini membuat dia menjadi bersifat sangat basa atau basa kuat. Sehingga gugus R pada reagen Grignard itu mudah sekali bereaksi dengan atom hidrogen yang asam, yaitu hidrogen-hidrogen yang terikat pada N, O, S atau gugus alkuna, termasuk hidrogen yang ada di dalam air. Reaksi yang terjadi antara reagen Grignard dengan hidrogen-hidrogen yang sifatnya asam ini itu bisa membubarkan reagen Grignard, ya, karena akan terjadi reaksi asam basa di mana nanti reagen Grignard ini bubar sehingga alkilnya akan terprotonasi. Nah, persamaan reaksi ini menunjukkan apa yang akan terjadi bila reagen Grignard sebagai basa kuat bertemu dengan hidrogen-hidrogen yang sifatnya asam, misalkan hidrogen dari air. Hidrogen dari air sebagai asam yang relatif kuat di mata si alkil Grignard ini yang sifatnya basa kuat itu akan bereaksi dengan R. Ya, jadi ini basa, ini asam, terbentuk sebuah asam yang lebih lemah, misalkan sebuah alkana kalau alkilnya berupa alkil sederhana. Sementara sisa dari air atau sumber asam tadi dengan sisa dari Grignard akan bergabung menjadi sebuah basa yang lebih lemah, yaitu magnesium OH- X, ya, Mg2+ OH- X- ya, yang sifat basanya lebih lemah. Kita lihat latihan yang ada di slide ini untuk lebih memperjelas apa sih pentingnya mempelajari ini, ya. Pentingnya mempelajari ini sebetulnya kalau kita ingin membuat reagen Grignard, maka di situ haram hukumnya ada hidrogen yang bersifat asam. Baik itu dari air, uap air, air yang terperangkap di pelarut, makanya harus pakai terkering, ya. Atau mungkin hidrogen-hidrogen bersifat asam yang ada di molekul alkil halida yang digunakan untuk membuat Grignard itu sendiri. Jadi pembahasan untuk nomor 1 latihan tersebut adalah untuk nomor A seperti ini dan untuk nomor B seperti ini. Oke, kita lihat, kita bahas sedikit, ya. Jadi sebetulnya untuk nomor A Anda tinggal ikuti pola yang ada di slide sebelumnya tadi dan mengganti R dengan metil, X dengan I, ya. Nah, kemudian kenapa produknya CH4 dan ini, ya? Itu karena sekali lagi dalam reagen Grignard gugus alkil sifatnya sangat negatif alias sangat basa. Sementara itu hidrogen protik yang ada di air, misalkan hidrogen ini, itu sifatnya menjadi sangat asam. Nah, selanjutnya tinggal reaksi asam basa biasa kita jodohkan basa dengan asam. Basanya CH3-, asamnya adalah H+, maka kita akan dapatkan CH4 sebagai produk di sini. Dan kita dapatkan sisa dari molekul-molekul ini MgI, Mg2+I- serta OH- itu akan bergabung menjadi basa yang lebih lemah. Ini memberi makna bahwa kalau kita punya metil magnesium bromida iodida dan dia kontak dengan air sedikit, maka reagen ini akan menjadi tidak berguna karena kita hanya akan dapatkan metana yang amat sangat stabil dibandingkan Grignard, ya, dan garam ini yang tentunya akan dia tidak akan melakukan apa-apa pada reaksi yang akan kita laksanakan. Kemudian untuk contoh untuk nomor 1B, kalau kita bahas sedikit, ya, masih sama. Yang bergabung dengan Mg ini itu sifatnya adalah basa kuat,
Ya, jadi C ini bersifat basa, sementara di sini kita diminta mengganti air dengan metanol. Jangan bingung, metanol juga punya hidrogen protik, yaitu hidrogen gugus hidroksil. Ini yang bersifat asam, dan ini yang akan bergabung dengan karbon yang mengikat Mg di situ. Sehingga di akhir kita akan punya ini, potongan vinil ini, dengan hidrogen ini membentuk benzena. Dan sisa dari setiap molekul ini akan bergabung, ya, membentuk Mg2+, CH3O- dan Br-. Ya, jadi perhatikan ya, kalau tadi sisa dari air setelah H-nya diambil oleh si basa kan OH-. Jadi di sini kita tulis OH-. Tapi kalau di sini sisa dari alkohol, metanol, setelah H plusnya diambil, itu adalah CH3O-. Oke, jadi kalau Anda mau bermain dengan Grignard di lab, kuncinya adalah hindari hidrogen asam atau hidrogen protik. Nah, dari sini tentunya Anda akan bisa menjawab nomor 2. Jelaskan apakah mungkin membuat reagen Grignard dari A senyawa ini, B senyawa itu. Saya hanya akan berikan clue pada Anda. Sekali lagi, dalam membuat reagen Grignard, haram hukumnya ada atom hidrogen yang bersifat asam atau bersifat protik. Di antara dua senyawa ini, kita bisa lihat ada satu hidrogen protik di nomor A. Jadi, mana yang mungkin untuk dibuat reagen Grignard? Silahkan Anda jawab sendiri. Reagen Grignard yang baru kita jelaskan tadi merupakan salah satu contoh senyawa organologam karena mengandung ikatan karbon logam. Contoh lainnya dari senyawa organologam yang biasanya sangat berguna di bidang sintesis kimia organik adalah asetilida yang sudah Anda pelajari di bab 3. Kalau Anda ingat, harusnya Anda ingat. Dan senyawa organolitium yang juga merupakan senyawa organologam, ya. Nah, untuk senyawa organolitium kita bisa contohkan di sini. Kita bisa buat organolitium dengan mencampurkan alkil halida dengan dua ekuivalen logam litium tetap di dalam solvent kesukaan kita yaitu ether. Maka seperti halnya pembentukan Grignard tadi, kita akan punya sebuah alkil litium dan sebuah garam LiX, ya. Nah, untuk merefresh kembali ingatan Anda di soal latihan bagian B ini, ya, Anda bisa jawab dengan melihat kembali bab 3 yang telah dijelaskan di periode UTS. Sementara untuk latihan nomor A, pembentukan propil litium, Anda bisa jawab dengan sangat mudah, yaitu dengan mengganti gugus R ini dengan propil. Dan X-nya silahkan Anda pilih sendiri. Anda mau halogen yang mana? Demikian dari saya. Tetap semangat. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di pertemuan ke-9.